Cowok ini udah meninggoy, tapi arwahnya belum tenang. Dia bangun dari ruang mayat, jalan pulang ke rumah pakai spray nempel di badan. Dia nolak masuk pintu cahaya karena masih sayang ceweknya. Tiap malam dia nyalain lampu biar ceweknya bisa pulang aman. Tapi lama-lama ceweknya mulai move on, bahkan bawa cowok baru ke rumah. Si arwah makin cemburu, bikin listrik rumah rusak semua. Waktu terus maju, ceweknya akhirnya pindah. Sebelum pergi, dia selipin secari kertas ke dalam tembok. Arwah itu terus-terusan ngorek tembok nyari pesan terakhir itu. Tapi yang datang malah keluarga baru. Dan arwah ini ngamuk sampai bikin mereka kabur ketakutan. Cowok ini meninggoy ditembak perampok, tapi arwahnya malah gentayangan dan bisa ngikutin ceweknya. Setelah kepergiannya, ceweknya sedih banget. Teman si cowok pun datang, niatnya ngajak ceweknya jalan biar gak sedih. Tapi pas si teman pulang, datang lagi si perampok yang udah ngebunuh dia ke rumah ceweknya. Arwah si cowok panik. Untung ada kucing si cewek yang bisa bantu ngusir si penjahat. Buat cari jawaban, si cowok ngikutin perampok itu sampai ke rumahnya dan akhirnya tahu kematiannya itu bukan kecelakaan, tapi emang direncanain. Dukun ini diancam arwah buat balas dendam karena dulu si arwah dan keluarganya ini dibunuh sama polisi kotor. Nah, karena terus diancam, si dukun nekat masuk ke alam arwah buat cari istri si arwah jahat. Dia ikat plastik di kepalanya. Nah, kenapa sampai kayak koit? Sampai di alam arwah dia ketemu ibunya yang udah meninggoy. Tapi makin lama ibunya berubah wujud jadi setan menyeramkan. Si dukun kabur sambil bawa istri arwah itu. Setelah ketemu, terungkap semua. Ternyata dulu arwah itu pengedar, nyoba menghabisi polisi kotor, malah gagal. Polisi itu balik nyerang, keluarganya dibakar hidup-hidup. Istrinya terus bujuk biar dia berhenti balas dendam, tapi dia tetap maksa. Sampai akhirnya istrinya sendiri yang makan arwah itu biar semua selesai. Setelah itu istri dan anaknya jalan bareng, ninggalin dunia. Awalnya nenek ini ramah datang ke rumah makan, senyum ke pelayan hamil, tapi tiba-tiba dia ngamuk, gigit leher orang, dan mulutnya penuh taring. Dia lompat ke tembok, ditembakin pun dia nggak mempan. Semua akhirnya kabur, tapi malah masuk badai lalat. Mereka akhirnya balik lagi ke rumah makan. Muncullah cowok misterius yang ngaku pelindung bayi si pelayan. Katanya nenek itu makhluk dari dunia lain, dan bayi itu harapan terakhir manusia. Makhluk-makhluk jahat terus berdatangan, pengen ngantiin kelahiran si bayi. Rumah makan dijadiin benteng. Bayinya akhirnya lahir, tapi serangan makin edan. Salah satu teman mereka malah berkhianat, rebut bayinya, dan pelindungnya pun dibikin tewas. Si ibu dan bayinya akhirnya kabur ke bukit, dikejar sampai nyaris jatuh. Pas udah pasrah, muncul cahaya terang. Itu malaikat baik. Dia ngalahin malaikat jahat, dan setelah itu dia pergi. Si ibu dan bayinya selamat, bawa harapan terakhir umat manusia. Awalnya nenek ini kelihatan ramah, senyum-senyum ke pelayan hamil di rumah makan. Tapi abis ngomong sesuatu, si pelayan langsung pucat dan pergi. Nenek itu mendadak ngamuk, gigit leher orang sampai putus. Mulutnya ternyata penuh taring. Dia lincah, lompat ke tembok, dan ditembakin pun gak mempan. Ngelihat itu, semua kabur naik mobil, tapi malah masuk badai penuh lalat. Mereka akhirnya balik lagi ke rumah makan. Lalu muncul cowok misterius bawa mobil polisi. Dia ngaku bukan manusia biasa dan bilang nenek itu makhluk dari dunia lain. Dan ini dia bilang baru awal. Nggak lama muncul lagi makhluk serem lain. Pertarungan pun pecah dan cowok misterius itu bilang bayi di perut pelayan ini adalah harapan terakhir umat manusia. Cucunya dihabisi, anak perempuannya babak belur. Pria ini naik pitam, langsung dia datengin markas bos kejam yang ngebantai keluarganya. Dia lempar mayat anak buah si bos ke tengah ruangan, bikin semua orang panik. Begitu ditembak, si pria malah ngebantai balik, gerak cepat, tembakannya akurat, semuanya akhirnya tumbang. Dua petarung andalan pun kalah dalam hitungan detik. Si bos akhirnya turun tangan, tapi tetap dihajar habis-habisan sampai mukanya nggak bisa dikenali lagi. Polisi akhirnya datang dan tangkap si pria, tapi dia udah tenang karena dendamnya udah terbalas. Apalagi dia dengar kabar anak perempuannya sekarang mulai pulih. Baru keluar penjara, penjahat botak ini langsung cari masalah. Dia datangin rumah cewek yang lagi hamil buat balas dendam sama suaminya yang polisi. Cewek itu disiksa sampai hampir gak bernyawa. Pas polisi datang, udah terlambat. Cewek itu udah koit dipukuli. Ternyata suaminya sendiri yang polisi itu. Dia langsung emosi pengen tembak si botak, tapi ditahan sama temennya. Karena dia polisi, dia gak bisa main hakim sendiri. Tapi dendam udah numpuk di hati. Dia akhirnya nekat masuk ke markas penjahat, nembakin semua orang di sana sampai gak ada yang hidup. Tujuannya biar dikirim ke penjara yang sama si botak itu.
Semua ponsel di dunia tiba-tiba terbang dan berubah jadi pembunuh. Mereka nyerang kota, nyulik orang, bahkan nyusun diri jadi bayi raksasa. Ternyata dalangnya adalah ilmuwan burung ini yang dendam karena sinyal HP bikin burung-burung mati. Dia gabungin jiwanya sama burung-burung itu dan ngendaliin semua HP buat balas dendam. Di saat semua udah kacau, pahlawan akhirnya muncul, masuk ke tubuh bayi HP itu buat meledakkan diri. Tapi dia malah kehabisan tenaga. Untungnya versi kecil dirinya datang bawa burung merpati dan ngancam si ilmuwan. Ilmuwan akhirnya nyerah. Setelah kejadian itu, pemerintah janji kurangi sinyal dan jaga alam. Tapi siapa tahu bencana HP ini bisa balik lagi kapan aja. Lagi asik mau nyebur ke kolam, 3 cewek cantik ini dikejutkan sama benda hitam misterius yang jatuh dari langit, langsung nyemplung ke air. Air jadi panas dan mendidih, kayak ada sesuatu yang aneh banget. Pas dideketin, baunya nggak karuan. Mereka sampai mikir, jangan-jangan itu kotoran manusia. Supaya kolam nggak tercemar, buru-buru mereka angkat benda itu. Tapi anehnya, bentuknya kayak bola, berat dan ada bekas kayak kepala. Pas salah satu dari mereka mau foto, tiba-tiba HP-nya mati. Besoknya, benda itu tiba-tiba hilang begitu aja dari tempat semula. Cewek-cewek ini nemu bola hitam aneh di halaman. Bentuknya ada tangan sama kaki. Mereka bingung, jadi mutusin buat minta tolong ke cowok yang lewat. Sayangnya cowok itu langsung kabur gara-gara baunya nyengat banget. Mereka akhirnya seret benda itu ke rumah, walau beratnya kayak narik kulkas. Malamnya salah satu dari mereka kebangun karena dengar suara tangisan. Ternyata si makhluk itu lagi nangis kayak bayi. Karena kasihan dia kasih susu. Tapi paginya salah satu cewek kaget nemuin si makhluk udah ada di ruang tamu. Anehnya dia sama sekali nggak inget udah ngebawa makhluk itu masuk ke dalam rumah. Anak perempuan pria ini dipukul habis-habisan sama bos jahat yang sok berkuasa. Bahkan cucunya pun dihabisi sama bos edan itu. Begitu tahu anak perempuannya tergeletak penuh luka di rumah sakit dan cucunya udah nggak bernyawa, pria ini langsung naik pitam. Teman-temannya sempat coba nahan biar dia nggak gegabah, tapi dia malah ngelumpuhin mereka semua demi balas dendam. Nggak mau buang waktu, dia langsung cari tahu siapa pelakunya. Dapat satu nama, langsung dia tembak kakinya. Ternyata itu salah satu anak buah si bos kejam. Dari dia, si pria dapat info tentang tempat nongkrong si bos. Dia pun datang sendirian ke sana, hajar semua anak buahnya dan nggak ampunin satupun yang terlibat. Semua demi anak dan cucunya yang udah nggak ada. Suami istri yang gak akur ini dijadiin tawanan sama 3 buronan ini. Si suami berhasil kabur, tapi dia ninggalin istrinya sendirian. Nah, si istri yang mau nyoba kabur juga malah gagal karena mobil yang mau dia pakai kabur gak ada kuncinya. Setelah kabur gagal, si istri ketemu lagi sama salah satu penjahat. Pas mau ditangkap, muncullah suaminya lagi bawa pisau. Mereka akhirnya kerjasama lawan penjahatnya. Meski sempat kalah, akhirnya berhasil lumpuhin 1 orang. Tapi 2 penjahat lain keburu balik. Suaminya digebukin, hampir dihabisi pakai mesin pemotong rumput. Istrinya udah bingung mau nolong gimana. Pas banget bapaknya suami datang naik mobil, langsung nembak salah satu penjahat. Akhirnya semua beres. Meski tadinya kayak musuhan, suami istri ini akhirnya rukun lagi. Entah sampai kapan. Seorang istri lagi nyiapin makan malam buat suaminya, tapi dia nggak sadar ada cacing hidup di makanannya. Si suami lahap aja makan dan nggak lama perutnya mulai sakit. Dia kira cuma masalah pencernaan, tapi besoknya kepalanya mulai cenut-cenut. Dia minum obat biasa, lanjut kerja kayak nggak ada apa-apa. Siangnya pas lagi makan sama klien, kepalanya makin nyunyutan. Dia masuk toilet, baru cuci muka, hidungnya tiba-tiba mimisan deras banget. Tapi karena kerjaan, dia paksa balik lagi ke meja. Nggak disangka, pas tos bareng klien, dia muntah darah. Terus jerit kesakitan. Dari kepalanya keluar banyak parasit dan dia pun tewas di tempat. Anak-anak yang camping di danau ini nggak sadar ada monster yang sedang mengincar mereka. Nah, cewek ini dia langsung jadi incaran dan langsung tewas. Anak satunya lagi lari masuk gereja kosong, tapi dia tetap ketemu ajal di lemari persembunyiannya. Nah, cewek ini dan temennya ketemu kakek aneh yang ternyata pernah diserang makhluk itu juga. Mereka sadar harus lawan balik. Si cewek akhirnya balik ke rumah si makhluk, nyoba ambil HP, tapi sayangnya dia ketahuan dan nyaris dibunuh. Temennya datang bantuin, tapi kalah telak. Si cewek berhasil kabur dan nemu mobil polisi, tapi udah nggak ada sinyal. Dia ambil pisau, nekat lawan makhluk itu dan berhasil bunuh pas lagi tidur. Pas dia pikir semua selesai, dia naik mobil polisi, tapi di jalan makhluk itu muncul lagi. Si cewek gas mobil, tabrak si makhluk berkali-kali sampai lumat, terus kabur dari hutan. Tapi malamnya ada makhluk itu bangkit lagi karena ternyata makhluk monster itu punya kembaran yang masih hidup dan teror pun belum selesai.
Cewek ini masuk ke bioskop dan nonton sendirian, tapi yang diputar bukan film biasa, melainkan rekaman dirinya sendiri lagi berdarah-darah dikejar pembunuh. Dalam film itu dia lari bareng pacarnya yang panik karena semua teman-temannya udah dibunuh. Pas mereka ketemu polisi, malah si pembunuh datang bawa kapak. Polisi tembak dia, tapi pas buka helmnya, ternyata wajahnya bikin polisi shock sampai nggak sengaja nembak dirinya sendiri. Cewek ini cuma bisa terus nonton, makin takut karena semuanya berasa nyata. Dogi yang setia dan tangguh ini ngalamin luka parah saat nemenin dan ngebantu tuannya nganterin obat buat anak-anak. Beberapa hari kemudian, tuannya, pria ini, harus pergi kerja lagi. Si Dogi ditinggal karena masih luka, tapi karena udah terlalu sayang, si Dogi maksa kabur dari rumah dan nyusul tuannya. Dengan sisa tenaga terakhir, dia berhasil sampai ke samping tuannya. Untungnya, takdir belum mau pisahin mereka. Beberapa bulan setelah itu, si pria pulang dan mereka berdua mulai hidup baru. Jalan-jalan bareng istri si pria, menikmati alam. Dan di akhir hidupnya, si Dogi ninggalin warisan, anak-anak Dogi yang kuat dan setia kayak dia. Cowok ini udah meninggoy, tapi belum tenang. Dia balik ke rumah pakai spray, nolak masuk pintu cahaya karena masih sayang ceweknya. Tiap malam dia nyalain lampu buat jagain ceweknya, tapi ceweknya mulai move on, bahkan bawa cowok baru. Si arwah mulai cemburu, bikin rumah rusak, sampai akhirnya ceweknya pindah. Sebelum pergi, dia selipin kertas kecil ke tembok. Arwah itu terus ngorek tembok bertahun-tahun buat nyari kertas itu. Rumah kosong sampai akhirnya dibongkar. Saat puing rumah roboh, arwah itu kelempar ke masa lalu, lihat hidupnya sendiri. Balik ke masa kini, dia akhirnya nemu kertas itu. Begitu dibuka, tubuh hantunya ambruk. Gak dijelasin sih isi pesannya apa, karena yang penting adalah rasa sayangnya yang akhirnya bisa dia lepas. Di jalan pulang, sepasang kekasih dirampok. Cowoknya pasrah kasih dompet, tapi si perampok malah nyakitin ceweknya. Si cowok murka, langsung lawan. Tapi si perampok tiba-tiba nembak. Suara tembakannya bikin semuanya berhenti. Si perampok kabur. Cowok itu buru-buru balik lihat kondisi pacarnya, dan dia kaget banget. Ternyata dia udah koit. Rohnya berdiri di samping tubuhnya sendiri, dan gak ada satupun orang yang bisa lihat dia, kecuali kucing pacarnya. Suhu bumi mendadak turun drastis sampai bisa bikin kota beku dalam semalam. Cowok ini dan temennya serta warga lain ngungsi di gedung di lantai atas, tapi mereka kejebak. Sinyal mati total. Cowok ini cuma sempat telepon ayahnya sebentar. Dia disuruh jangan keluar karena udara di luar udah bisa ngebekuin orang dalam hitungan detik. Mereka harus bertahan hidup dari dalam. Es makin tebal. Polisi nyuruh warga jalan kaki keluar kota, tapi cowok ini yakin itu malah bikin semua orang mati kedinginan. Sayangnya cuma beberapa yang percaya dan tetap di dalam. Sisanya mereka jalan dan gak pernah balik lagi. Di pinggir danau, seorang bapak lagi santai cuci tangan, tapi tiba-tiba dari dalam air muncul kepala makhluk aneh, langsung ngejar dan nyeret dia masuk ke danau. Mayatnya ditemukan, tapi anehnya si monster mati juga beberapa menit kemudian.